Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran sejarah umum. Yang pertama, sebelum memulai materi ini bisa dilihat oleh kalian semua. Kita absensi dulu di link yang pernah Bapak share ke grup WA. Dan tak lupa sebelum memulai silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Nah, langsung ke materi. Materi pertama di semester 2 adalah terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Apa itu jaringan? Apa itu Nusantara dan sebagainya. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah kita disebut Nusantara. Nah, materi ini menjelaskan tentang Nusantara pada masa klasik Islam, Hindu, Buddha sebelum kedatangan bangsa Eropa atau negara penjajah Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Jadi materi ini disampaikan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dan wilayah kita dahulu disebut Nusantara. Lanjut, tujuan pembelajarannya bisa kalian simak sendiri. Jadi kita akan menggali mengenai asal-usul terbentuknya hubungan perdagangan di Nusantara. Bagaimana antar pulau satu dengan pulau yang lain bisa terhubung, tidak terlepas dari adanya jalur perdagangan. Yang kedua, proses terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan seperti apa. Yang ketiga, dampak dari terbentuknya jaringan perdagangan di Nusantara melalui jalur perdagangan itu bagaimana dampaknya terhadap kita maupun terhadap para pendatang tadi. Langsung saja kita lanjut slide berikutnya. Perkembangan sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang jaringan perdagangan tadi, kita harus mengetahui nama wilayah kita terlebih dahulu sebelum jadi Indonesia, karena materi ini disampaikan sebelum Indonesia merdeka. Pertama, wilayah kita kenal dengan istilah Nusantara atau archipelago. Sebelum masuknya penjajah, diambil dari dua bahasa. Dua suku kata, suku kata pertama Nusa itu artinya pulau dan Antara artinya lain atau seberang dalam bahasa Jawa kuno. Bisa diartikan Nusantara adalah wilayah di antara beberapa kepulauan. Nah, yang kedua, setelah masuknya penjajahan beralih nama menjadi Hindia Belanda atau Netherlands of India saat kita menjadi koloninya Belanda. Kenapa dirubah menjadi Netherlands of India? Hal ini Belanda meniru penjajahan Inggris atas India, karena Inggris pada waktu itu pernah dijajah oleh India dijajah oleh Inggris dan menjadi wilayah jajahan Inggris. Begitupun Indonesia pada waktu itu dijajah oleh Belanda. Jadi Belanda meniru jajahan India atas Inggris. Karena wilayah Nusantara adalah diklaim sebagai jajahannya Belanda. Yang ketiga, Indonesia setelah proklamasi. Nah, kata Indonesia terlahir itu setelah proklamasi kita 17 Agustus 1945. Dalam buku Pilar Bangsa ada nama Indonesia. Pelafalan Belanda untuk Indonesia pertama kali ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pidatonya di beberapa negara. Jadi yang pertama kali memperkenalkan kata Indonesia ke khalayak banyak adalah Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya James Richardson Logan tahun 1850 dalam Journal of Indian Archipelago and East Asia. Nama yang diperkenalkan adalah Indonesia untuk menyebut kepulauan Hindia yang waktu itu merupakan jajahannya. Ini hampir sama dengan proses perubahan nama dari Nusantara menjadi Hindia Belanda. Lanjut pada slide berikutnya. Faktor-faktor terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan tidak lain adalah satu, ekonomi. Karena yang namanya ekonomi berarti saling membutuhkan satu sama lain. Siapa yang saling membutuhkan di sini? Tidak terlepas dari Nusantara itu sendiri dan luar Nusantara. Nah, siapa luar Nusantara saat itu? Pendatang yang masuk ke Nusantara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya India dan Cina, melainkan negara Arab pun disebut negara super power. Kenapa disebut negara super power? Karena
Cina dan Arab saat itu sudah memiliki kebudayaan yang sangat tinggi dan perekonomian yang sangat kuat, sehingga mereka mampu untuk melakukan perdagangan di luar wilayahnya sehingga sampai ke Nusantara. Kenapa Nusantara dijadikan tujuan untuk berdagang? Karena pada dasarnya Nusantara memiliki potensi alam yang sangat besar. Di samping itu, Nusantara memiliki kepribadian masyarakatnya yang begitu ramah. Itulah alasan mengapa mereka datang ke Nusantara. Datang ke Nusantara bukan tujuan untuk menjajah, melainkan untuk bekerja sama. Karena faktor ekonomi. Jadi saling menguntungkan antara Cina, Arab, dan India. Berbeda dengan penjajah. Kalau penjajah datang ke Nusantara dengan tujuan 3G. 3G. G yang pertama, gold, berarti raup kekayaan alam, eksploitasi kekayaan alam negara yang dituju. Yang kedua, setelah dieksploitasi, bagaimana cara mengeksploitasinya? G yang kedua, kan tadi 3G ya. G yang kedua itu, G yang kedua itu glory. Glory itu artinya capai dulu kemenangan. Nah, setelah mencapai kemenangan dengan cara apa? Dengan cara peperangan. Dengan cara menaklukkan negara yang akan dituju. Itu glory. G yang kedua. G yang ketiga itu adalah gospel. Nah, bagaimana cara mereka menyusun strategi supaya masyarakat di Nusantara tunduk kepada mereka? Mereka dengan sengaja menyebarkan agama-agama mereka yang mereka bawa ke Nusantara. Selain dari agama, India membawa agama Hindu, Cina Islam, dan Arab juga Islam. Karena pada waktu itu Cina belum menganut ajaran Hindu dan Buddha. Kenapa Cina pada waktu itu menyebarkan agama Islam? Terbukti dengan adanya pendatang dari Cina ke Nusantara yang dinamakan Panglima Cheng Ho. Panglima Cheng Ho itu adalah panglima besar dari Cina, membawahi beberapa, kalau ibarat sekarang itu seperti halnya Panglima TNI. Nah, Panglima Cheng Ho datang ke Nusantara memberi pengaruh agama Islam karena dia beragama Islam, dan pertama kali membangun masjid di Semarang. Masjid yang di Semarang itu dahulu adalah diperuntukkan tempat beribadahnya orang-orang Islam. Jadi pertama kali Panglima Cheng Ho dengan ratusan kapal dan ribuan pasukan datang ke Nusantara untuk membangun dan untuk bekerja sama di Nusantara, bukan untuk menyerang. Nah, pertama kali dia bikin itu adalah masjid. Namun seiring perkembangan zaman, setelah Indonesia merdeka, masjid yang dibangun oleh Panglima Cheng Ho di Semarang itu yang disebut dengan Sampokong itu berubah fungsi. Dan sekarang setelah Indonesia merdeka, yang asalnya masjid dahulu berubah menjadi kelenteng Sampokong di Semarang. Faktor yang ketiga, hubungan baik. Nah, tidak terlepas dari faktor-faktor terbentuknya jaringan Nusantara adalah yang ketiga, hubungan baik. Artinya tidak akan terjalin hubungan dagang kalau tidak ada hubungan baik antara Nusantara dan luar Nusantara. Terbukti dari abad ke-7 sampai abad ke-14, karena abad ke-14 sudah masuk penjajahan. Nah, dari abad ke-7 sampai ke abad ke-14 Indonesia berhubungan baik, tidak ada penjajahan, tidak ada peperangan dengan Arab, Cina, dan India. Terbukti dengan adanya hubungan baik. Yang keempat, misi penyebaran agama Islam berbentuk. Faktor-faktor terbentuknya jaringan Nusantara tidak terlepas juga dari yang keempat ini, akulturasi nantinya. Karena mereka secara tidak langsung mempengaruhi agama dan budaya yang mereka bawa ke Nusantara. Nah, ini bisa dilihat jalur perdagangan di Nusantara. Dimulai dari Selat Malaka. Nah, dari sini Selat Malaka dahulu menjadi pintu gerbang masuknya pendatang dari luar Nusantara. Kenapa di jalur Selat Malaka? Karena Selat Malaka ini menjadi pintu gerbang Nusantara dahulu, bukanlah Indonesia yang sekarang. Artinya disebut Nusantara itu dahulu adalah bagian dari ASEAN, negara ASEAN. Jadi yang disebut Nusantara itu dahulu itu adalah negara ASEAN-nya sekarang. Karena Nusantara dulu terdiri dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina. Nah, itu dulu disebut Nusantara. Jadi kenapa melalui jalur laut?
Yang pertama jalur strategis, bisa masuk ke wilayah Sumatera, Jawa, ke Malaysia dan sebagainya. Berbeda kalau melalui jalur yang lain. Nah, lanjut slide berikutnya. Alasan menggunakan jalur laut pada masa itu kenapa? Yang pertama, pada masa itu laut berperan sebagai media transportasi utama karena belum adanya transportasi darat seperti halnya sekarang atau transportasi udara. Dan tidak mungkin menggunakan jalur darat karena jalur darat banyak resikonya dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, lebih efisien dan efektif, artinya dapat membawa barang banyak dan menghemat tenaga kalau menggunakan kapal. Kalau darat kan zaman dulu belum ada kereta, belum ada mobil, hanya menggunakan kuda ataupun onta. Jadi apabila menggunakan itu, bayangkan bagaimana nanti sampainya ke Nusantara ini. Kalau pakai kapal bisa satu pusat barang di dalam satu wadah gitu. Yang ketiga, menghindari dari para perampok, artinya jika melalui jalur darat barang bawaan tercecer dan itu memudahkan. Ini kenapa jalur laut. Yang keempat, belum tersedianya alat transportasi udara seperti halnya sekarang. Komoditi utama perdagangan Cina dan India serta komoditi utama perdagangan di Nusantara seperti apa? Mereka, para pendatang tadi, Cina, India, dan Arab datang ke Nusantara dikenal dengan istilah jalur sutra. Karena kenapa? Mereka komoditi utamanya itu kain sutra yang terbuat dari bahan sutra dan perhiasan seperti emas. Itu merupakan komoditi utama perdagangan yang dibawa oleh Cina, India, dan Arab. Makanya disebut jalur yang mereka lalui disebut dengan jalur sutra. Sementara komoditi utama atau hasil utama dari Nusantara itu adalah rempah-rempah, termasuk kapur barus. Nah, ini diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa mumi Firaun itu yang dijadikan mumi sekarang, ternyata untuk mengawetkan jasad Firaun yang ada di Mesir itu menggunakan kapur barus yang ada di Nusantara. Makanya dari dulu Nusantara terkenal dengan kapur barus dan rempah-rempah tentunya, karena tidak ada rempah-rempah di luar Nusantara seperti rempah-rempah yang ada di Nusantara. Maka daripada itu mereka datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan, saling membutuhkan dan kebutuhan masing-masing tercukupi. Sementara bukti dari adanya jalur perdagangan tadi di Nusantara, apa buktinya? Yang pertama, pendapat yang dikemukakan oleh DGE Hall bersumber pada catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatera. Artinya di negara Cina pun mencatat sejarah pernah datang Cina ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Jadi negara Cina membenarkan pada zaman dahulu pernah melakukan hubungan dagang dengan Nusantara. Apa buktinya? Di Nusantara, kerajaan Melayu disebut oleh istilah Nusantara Melayu. Namun oleh orang-orang Cina menyebutnya itu Moloyo. Kerajaan Jambi itu pelafalan oleh orang-orang asli Nusantara menyebutnya Jambi. Namun oleh orang-orang Cina disebut Celefoce. Itu juga Jambi dengan Celefoce itu juga kerajaannya, cuma beda pelafalan. Sriwijaya, Celefoce, dan Holing disebut Kalingga. Yang kedua, peran keberadaan Panglima tadi yang sudah saya paparkan, Panglima Cheng Ho ini adalah panglima perangnya Cina pada waktu itu, datang ke Nusantara dan pertama kali mendirikan Masjid Sampokong. Ini di Semarang ya, kalau tidak salah, bukan di Surabaya, di Semarang, yang sekarang beralih fungsi menjadi kelenteng. Nah, ternyata ada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada waktu itu. Siapa yang menjadi pemerintah pusat pada perdagangan zaman tersebut? Pengontrol pemerintah pusat pada zaman klasik Islam, Hindu, Buddha pada saat terbentuknya jaringan Nusantara tidak lain ada 3 kerajaan: Majapahit, Sriwijaya, dan Singasari. Mereka lah yang mengontrol pasokan untuk kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara, dan mereka juga yang mewakili Nusantara untuk
melakukan dagang dengan pendatang tadi, dengan Cina, dengan India, dan dengan Arab. Jadi pasokan-pasokan yang ada di Nusantara itu diwakilkan oleh 3 kerajaan besar ini. Kenapa 3 kerajaan besar ini? Karena dianggap 3 kerajaan ini memiliki armada perang yang sangat banyak dan memiliki luas wilayah yang sangat besar. Bahkan Majapahit dengan adanya Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada ingin menyatukan Nusantara. Sementara wilayah daerah, siapa yang daerah itu? Ini dalam tanda petik ya, daerah. Diserahkan kepada kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang melakukan hubungan politik dengan pusat. Jadi kebijakan pemerintah pusat yang dipegang oleh 3 kerajaan ini selanjutnya dilimpahkan kepada pemerintahan daerah, yaitu kerajaan-kerajaan kecil yang ada di seluruh Nusantara. Lantas dampak terjadinya jaringan Nusantara dalam jalur perdagangan ini seperti apa? Yang pertama, Nusantara pada saat itu diwakilkan oleh Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit dapat menjalin kerjasama yang baik di bidang regional maupun internasional. Arti regional di sini adalah hanya cakupan Nusantara aja. Jadi Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit memasok kebutuhan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, itu regional. Sementara internasional, mereka yang mewakili Nusantara untuk dapat melakukan hubungan dengan para pendatang tadi. Yang kedua, wilayah-wilayah di sekitar Nusantara menjadi bergantung kepada pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung terintegrasi satu sama lain. Jadi adanya jalur perdagangan ini menghubungkan antara pulau-pulau yang lain menjadi mengenal satu sama lain. Ada pulau Sumatera, Jawa, dan sebagainya, menjadi tahu bahwa di luar Pulau Jawa ternyata ada pulau-pulau lain, dan itu menjadikan satu kesatuan yang utuh nantinya. Yang ketiga, pertukaran budaya, adanya akulturasi. Apa itu akulturasi? Apa itu asimilasi? Insya Allah kita akan bahas di bagian atau materi berikutnya. Antara Arab, Cina, India, dan Nusantara terjadi baik tanpa adanya peperangan. Berlangsung kurang lebih 900 tahun, yakni pada abad ke-7 sampai 16 Masehi, sebelum Portugis datang. Kenapa dibatasi sampai abad ke-16 di sini? Karena pada waktu itu jalinan dagang Nusantara, India, Cina, dan Arab terputus jalinan dagangnya. Oleh siapa yang memutusnya waktu itu? Datangnya bangsa Eropa yang pada waktu itu pertama kali masuk adalah Portugis 1509 yang menguasai Nusantara dengan cara 3G tadi yang sudah saya jelaskan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.